Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pembelajar. Ketemu dengan saya Agus Suarsono, Widaiswara dari Pusdiklat Pajak. Video ini dibuat untuk keperluan kuliah umum mahasiswa PKN STAN ya. Temanya memahami ketentuan umum perpajakan dengan metode circumnavigation ya. Apa sih circumnavigation itu? Teman-teman mungkin sebagian dari kita pernah mendapat undangan pernikahan ya. Kalau kita perhatikan denah ini tidak presisi skalanya, tapi sangat membantu kita untuk mencapai tujuan ya. Terutama ini bermanfaat ketika belum ada Google Map ya. Sekarang ada Google Map. Jadi circumnavigation itu seperti itu ya. Kita akan memahami undang-undang KUP dengan sebuah peta jalan. Ya. Sebelum ke petanya, hukum itu berlaku jika memenuhi 3 syarat, yaitu SPO. Ini kadang-kadang disalahartikan menjadi subjek, predikat, objek. Bukan ya, maksud saya jika ada subjek, ada peristiwa hukum, ada objek. Ya, di dalam ilmu hukum ini atau khususnya hukum pajak dikenal dengan konsep tatbestan. Ini bisa juga disebut sebagai asas ya. Tatbestan itu apa? Jika memenuhi syarat subjektif, memenuhi syarat objektif. Ya, dalam Undang-Undang KUP ini di pasal 2, tapi sebenarnya tidak cukup itu ya, mestinya juga ada peristiwa hukum dan tempatnya, khususnya nanti kalau kita bicara PPN ya, tempat itu mempengaruhi terutang atau tidaknya, karena PPN itu pajak dalam negeri. Baik, sekarang kita akan masuk ke circumnavigation-nya ya, petanya itu seperti apa. Jadi yang pertama, ketika tatbestan terpenuhi, subjektif, objektif, peristiwa hukum dan tempatnya terpenuhi, maka dia menjadi wajib pajak ya. Maka disitulah hukum pajak mulai berlaku. Nah, kemudian ada kewajiban yang pertama adalah registrasi, kemudian kewajiban berikutnya adalah melakukan pencatatan atau pembukuan, kemudian nanti menghitung dan memperhitungkan, kemudian membayar, kemudian melaporkan. Nah, dari sini kita mulai paham kan, ternyata Undang-Undang KUP itu tidak runtut dengan proses bisnis wajib pajak ya, tapi lompat-lompat. Inilah yang melatar belakangi saya memperkenalkan metode circumnavigation. Nah, baik, setelah ada pembayaran, ada pelaporan, nanti ada pemeriksaan ya, dalam arti maksudnya pemeriksaan pajak ya. Nah, pemeriksaan pajak itu nanti outputnya adalah ketetapan pajak. Di dalamnya termasuk STP. Tetapi hukum pajak itu punya 2 dimensi, yaitu dimensi hukum administrasi dan dimensi hukum pidana. Makanya di sini ada pidana perpajakan. Ya, nanti kita akan perdalam. Kemudian setelah ada ketetapan, itu nanti akan ada upaya hukum. Ya, upaya hukum sebetulnya secara garis besar ya, ada pembetulan, ada gugatan, ada keberatan, ada banding. Kemudian nanti ada peninjauan kembali ya. Nanti kita perdalam lagi. Nah, ketetapan yang sudah selesai upaya hukumnya nanti akan dilakukan penagihan ya, maka nanti akan ada penagihan pajak. Ini undang-undangnya tersendiri ya, pakai undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa. Kemudian kalau ketetapan itu terjadi lebih bayar, maka nanti akan ada restitusi. Nah, restitusi nanti juga ada imbalan bunga. Kenapa ada imbalan bunga? Karena kalau wajib pajak terlambat membayar pajak dikenakan sanksi ya, ada denda, ada bunga, ada kenaikan. Nah, kalau Fiskes yang terlambat mengembalikan, maka dia harus memberi tambahan imbalan bunga ya. Ini garis besar memahami KUP dengan sebuah peta. Tapi tidak semua KUP itu terangkum dalam peta ini ya. Kalau peta itu kan ada legendanya ya, ada catatan, di sini juga ada, yaitu ketentuan umum di pasal 1. Itu tidak bisa dimasukkan dalam peta ini secara spesifik, maka saya kasih catatan di sini. Kemudian ada ketentuan khusus ya, kadang-kadang dalam ilmu hukum disebut dengan provisio. Kemudian ada ketentuan penutup. Ya, nanti juga kadang-kadang ada ketentuan peralihan karena undang-undang itu sering berubah. Inilah circumnavigation undang-undang KUP. Sekarang kita perdalam dengan kasus. Ya, saya baru saja melihat di Instagramnya Ditjen Pajak. Ya, di sini ada expose ya, tindak pidana perpajakan. Jadi wajib pajak tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan tapi isinya tidak benar, sehingga menimbulkan kerugian pada negara sebesar 50 miliar.
Nah, Undang-Undang KUP itu sudah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Sekarang saya akan men-challenge teman-teman dengan 3 pertanyaan. 1. Jika terbukti melakukan tindak pidana perpajakan, apakah 50 miliar ini merupakan penerimaan pajak atau PNBP, penerimaan negara bukan pajak? Ya, nanti boleh dijawab di kolom komentar ya, atau nanti kita diskusikan ketika bertemu. Nah, yang kedua, jika tidak terbukti melakukan tindak pidana perpajakan, apakah kerugian negara yang 50 miliar ini bisa ditagih dengan SKPKB? Jadi misalnya sudah disidik, sudah didakwa oleh jaksa penuntut umum, sudah sampai ke pengadilan negeri, tapi hakim mengatakan perbuatannya betul, tetapi ini bukan perbuatan pidana perpajakan, ini pidana administrasi. Nah, bagaimana yang harus kita lakukan? Nah, yang ketiga, kalau WP itu tidak menyampaikan atau menyampaikan SPT tapi isinya tidak benar, sebetulnya itu pelanggaran hukum administrasi perpajakan atau pelanggaran hukum pidana perpajakan. Ini penting sekali karena apa? Tindak lanjutnya berbeda. Jika itu melanggar hukum administrasi bagaimana, kalau hukum pidana seperti apa? Baik, tahan dulu jawabannya karena saya akan menjelaskan lebih rinci lagi. Bagaimana kaitan hukum administrasi dan hukum pidana di dalam Undang-Undang KUP? Kita bahas dulu dari sisi hukum administrasi negara. Pasal 12 ayat 3 mengatakan Dirjen Pajak jika mendapatkan bukti dia dapat menghitung atau menerbitkan ketetapan pajak, yaitu pasal 13, 14, 15 dan seterusnya. Oke, tapi sebetulnya di pasal 40-an juga ada IDLP, sebenarnya sama saja. Nah, ini penting apa? Karena tanpa bukti mestinya Dirjen Pajak tidak bisa menerbitkan ketetapan pajak. Nah, setelah mendapatkan bukti, itu ada 2 institusi yang bisa menindaklanjuti. Yang pertama itu di KPP ya. Di KPP nanti AR pemeriksa, ada SP2DK, ada Riksus, kemudian nanti kalau ada temuan kurang bayar maka akan dibayar, kemudian diterbitkan SKP atau SKPKBT atau STP ya. Di sini masih ada SKPKB pasal 13.3 ya, nanti kita bahas. Nah, kalau di Kanwil itu nanti PPNS bisa melakukan bukper, pemeriksaan bukti permulaan atau melakukan penyidikan ya. Nanti ada penyidik di sana. Nah, Undang-Undang KUP yang dulu, bukper ini bisa saja dikembalikan ke KPP untuk diterbitkan SKPKB pasal 13A. Tapi ketentuan ini sudah dihapus oleh Undang-Undang Cipta Kerja maupun Undang-Undang HPP. Nah, ketika di KPP data atau bukti tadi diterbitkan ketetapan, ya, wajib pajak masih bisa melakukan upaya hukum. Nah, upaya hukum di sini nanti di tingkat Kanwil ya, ada keberatan. Ini ada pasal 36 ya, dari pengurangan, penghapusan sanksi, pengurangan ketetapan, kemudian pengurangan atau pembatalan STP yang tidak benar, kemudian pembatalan ketetapan tanpa SPH atau surat pembuktian hasil verifikasi dulu, karena dulu di PP 75 ada verifikasi. Nah, kemudian ada keberatan. Nah, keberatan kemudian ada juga pembetulan pasal 16. Jadi pasal 16 Undang-Undang KUP itu juga bisa dilakukan di tingkat Kanwil. Baik, dari sini ini masih ranahnya eksekutif, ranahnya otoritas pajak. Sengketa ini tidak berhenti di sini ya. Oh ya, masih ada gugatan ya, nanti bisa ada gugatan. Kemudian yang menyelesaikan sengketa itu adalah pengadilan pajak. Jadi baik gugatan, keberatan jika ditolak maka wajib pajak dapat mengajukan banding. Jadi yang mengajukan banding hanya wajib pajak ya, Fiskes tidak boleh. Nah, disinilah nanti hakim pengadilan pajak memutuskan keberatannya diterima atau ditolak. Berarti di sini kita sudah masuk ke ranah yudikatif. Di sini adalah ranah eksekutif. Nah, ini harus ada peralihan pola pikir dari pola pikir eksekutif menjadi yudikatif. Kenapa seperti itu? Undang-undangnya juga berbeda. Nanti di sini ada undang-undang tentang pengadilan pajak, juga ada undang-undang tentang kekuasaan kehakiman. Nah, sekarang ini yang bawah ini yang administrasi. Nah, sekarang kita masuk ke pidananya. Ketika penyidik pegawai negeri sipil menyatakan ini terjadi tindak pidana perpajakan, maka dilimpahkan ke kejaksaan. Nah, nanti jaksa penuntut umum akan melakukan penuntutan. Dituntutnya kemana?
ke pengadilan negeri. Jadi pengadilan negeri ini yudikatif ya, di sana itu yudikatif dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung. Nah, nanti hakim akan memutuskan ini tindak pidana atau bukan. Kalau ada tindak pidana nanti ada sanksinya, sanksi penjara atau sanksi kurungan atau sanksi denda. Jadi masih ada denda pidana. Baik. Kalau hakim pengadilan pajak sebentar. Nah, oke. Kalau hakim pengadilan pajak sudah memutus banding, maka para pihak, artinya wajib pajak atau Fiskes dapat mengajukan peninjauan kembali. Ya. Tidak ada mekanisme kasasi di dalam upaya hukum administrasi. Ini berbeda dengan hukum pidana. Kalau hukum pidana, jaksa menuntut kepada hakim pengadilan negeri, ya, nanti pengadilan negeri memutus, para pihak bisa mengajukan banding. Kalau tidak puas dengan putusan banding, maka dia bisa mengajukan kasasi. Tapi kasasi pidana perpajakan. Nah, kalau kasasi tidak puas, dia bisa mengajukan peninjauan kembali. Jadi bedanya hukum pidana perpajakan ada upaya hukum kasasi, tapi dimulai dari pengadilan negeri. Kalau hukum administrasi tidak ada upaya hukum kasasi, tapi langsung peninjauan kembali dan itu dimulai dari pengadilan pajak, ya, putusan pengadilan pajak. Baik. Nah, di sini sebetulnya ada undang-undang administrasi pemerintahan yang akan saya kutip bahwa upaya hukum administrasi dilakukan terlebih dahulu baru kemudian hukum pidana. Jadi tidak boleh pidana baru administrasi. Asasnya ini adalah ultimum remedium. Ya, kalau pidana itu primum remedium. Baik, undang-undang KUP yang dulu berdasarkan putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung, ya, yang sudah inkrah itu bisa diterbitkan SKP pasal 13 ayat 5 atau SKP KBT pasal 15 ayat 4. Tetapi undang-undang ini yang saya kasih warna merah ini sudah dihapus Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Harmonisasi. Jadi ingat slide sebelumnya? Apakah jika terbukti merupakan penerimaan pajak? Karena pasal 13 ayat 5 SKP KB yang diterbitkan karena vonis sanksi pidana oleh hakim pengadilan negeri itu sudah dihapus, maka tidak bisa diterbitkan SKP KB. Artinya apa? Kerugian negara tersebut menjadi penerimaan negara bukan pajak. Yang akan menagih adalah Kejaksaan Agung. Nanti berlaku KUHAP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bagaimana jika tidak terbukti? Kalau hakim mengatakan ini betul perbuatannya merugikan keuangan negara tapi bukan pidana, ini kesalahan administrasi. Nah, ini menjadi pertanyaan besar karena Undang-Undang KP belum memberi solusi. Nah, inilah nanti pentingnya untuk diteliti. Bagaimana jika BP tidak menyampaikan SPT tahunan atau menyampaikan tapi isinya tidak benar? Sesuai dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, sebetulnya upaya hukum administrasi harus dijalankan dulu. Saya berpendapat mestinya diterbitkan ketetapan secara jabatan. Kalau itu ada bukti bahwa ada kerugian kepada negara, sehingga nanti terbitnya adalah SKP. Ya, jadi kalau saya berpendapat tidak langsung ke pidana, tapi administrasinya dulu, sehingga nanti menjadi penerimaan pajak. Karena seperti poin 1, jika terbukti nanti tidak menjadi penerimaan pajak, tapi PNBP. Baik, sekarang kita masuk ke materi current issue. Ya. Jadi hasil penelitian dari tenaga ahli DPR itu mengatakan, ya ini datanya tahun 2018, saya rasa tahun-tahun sekarang juga masih sama, 96% peninjauan kembali yang diajukan oleh Fiskes itu kalah. Artinya apa? Penetapan pajaknya juga tidak diperkuat oleh Mahkamah Agung. Artinya Mahkamah Agung memenangkan wajib pajak. Ini menjadi masalah besar. Ya, saya setuju dengan yang dikatakan oleh Mas Justinus Prastowo dari Cita bahwa perlu dievaluasi untuk mengetahui pola kekalahannya itu apa. Jadi jangan sampai terjadi kesalahan yang berulang. Nah, sekarang apa peran PKN STAN kalau menghadapi seperti ini? Ya, setidaknya PKN STAN harus membuat action untuk mengurangi besarnya kekalahan DJP dalam sengketa pajak.
Ya, ini nanti teman-teman bisa melihat di YouTube. Ini wawancara Prof. Siddhartha dengan Prof. Adrian Bertner dari Belanda. Ini guru besar hukum di Leiden. Prof. Siddhartha mengatakan akademisi hukum Indonesia itu belum cukup serius menganalisis putusan-putusan hakim. Bahkan ada kecenderungan tidak percaya diri, gitu ya. Tidak percaya diri untuk menganalisis putusan hakim. Padahal putusan hakim menarik untuk dianalisis, untuk mengembangkan doktrin hukum. Jadi hukum itu nanti akan berkembang kalau putusan-putusan dianalisis. Kita jangan fokus menganalisis dari sisi legislatifnya, ya, produk-produk legislatif, peraturan, normatifnya. Tetapi hukum dalam kenyataan, hukum dalam putusan-putusan pengadilan ini menarik untuk diteliti. Ya, Prof. Adrian mengatakan 90%, ya, bahkan di video itu mengatakan 90% lebih penelitian hukum di Belanda itu menganalisis putusan hakim, sehingga hukum itu berkembang lebih cepat. Padahal Indonesia dan Belanda sama-sama civil law. Nah, ini kayaknya kita harus melakukan ini, ya. Setidaknya PKN STAN harus memulai. Kita harus berani menganalisis putusan-putusan hakim atas sengketa pajak. Bentuknya apa? Paling mudah adalah tugas akhir mahasiswa. Ini harus fokus ke situ, ya. Oke, baik. Bagaimana cara menganalisis putusan hakim itu? Saya memperkenalkan metode analisis putusan sengketa pajak. Ya, kalau dalam buku-buku kan kita menyebut ada IRAK, ada ILAK, issue, rule, analysis, conclusion, gitu. Setelah saya teliti, ternyata tidak cukup dengan IRAK, ya, tapi IREAK. Jadi issue, rule, evidence, ya, harus ada bukti. Pasal 12 ayat 3 Undang-Undang KUP tadi kan ada bukti. Kemudian baru dianalisis, kemudian conclusion. Ya, metode ini saya rasa sangat mudah, tidak harus memahami ilmu hukum secara mendalam. Dengan model ini kita bisa menganalisis putusan, ya. Satu putusan, satu tugas akhir. Saya pikir ini efektif. Kalau jumlah mahasiswanya banyak, maka STAN akan punya database analisis putusan yang bisa direkomendasikan kepada otoritas pajak. Baik. Ini detailnya tadi, ya, IREAX, ini yang pengembangan saya terhadap model IRAK, ya. Tambahnya ada di evidence, ya, di evidence. Nah, di dalam application ini adalah argumentasi hukum hakim bagaimana memutus, argumentasi hukum Fiskes bagaimana menetapkan pajak. Nanti kita bisa sandingkan, kemudian nanti kita akan menemukan gap-nya. Nah, ketika menemukan gap-nya nanti dianalisis, maka ketemu rekomendasinya. Ini menarik sekali, ya. Nanti ilmu yang digunakan di sini kalau di Indonesia itu dikenal dengan namanya penemuan hukum, ya. Ada penalaran hukum, ada legal reasoning, ada argumentasi hukum. Referensi-referensi itulah yang nanti kita gunakan di sini. Sehingga nanti kita tahu kecenderungan hakim itu memutus berdasarkan apa, kecenderungan Fiskes atau otoritas pajak itu menetapkan berdasarkan apa. Ya, kalau penelitian saya cenderung kalau Fiskes itu demi kepastian hukum, kalau hakim berdasarkan keadilan. Jadi bagian memutus itu lebih adil. Adil itu bisa tidak persis dengan hukum tertulis. Ingat, ya, undang-undang adalah hukum tertulis, tapi masih ada hukum yang tidak tertulis. Nah, disinilah nanti gunanya menerapkan dengan model ini, ya, terutama nanti di application dan conclusion. Nah, setelah ini nanti kan ada rekomendasi. Baik, bagaimana cara mendapatkan putusan itu? Sekarang sudah terbuka untuk umum, ya. Di sini kalau kita mau melihat putusan peninjauan kembali sengketa pajak, ya, nanti kita bisa buka di direktori putusan, ya. Misalnya saya memasukkan kata kunci maklon, kemudian nanti saya cari, ya, atau enter, maka akan muncul ada 579 kasus dengan kata kunci maklon. Ya, nanti kita bisa download, kemudian kita pelajari, ya, dalam bentuk tabel gitu. Ini sengketanya apa, jenis pajaknya apa, pokok sengketanya apa, bagaimana pendapat Fiskus, bagaimana pendapat hakim pengadilan pajak, bagaimana pendapat hakim agung. Nanti kalau ini dibuat daftar gitu nanti ketahuan polanya, ya, aplikasinya tadi, bagaimana hakim memutus. Mestinya putusan hakim atau argumentasi hukum hakim agung itulah yang akan dijadikan pedoman untuk melakukan revisi, ya, atau amandemen peraturan, atau bagaimana cara Fiskes menetapkan pajak. Ini untuk Mahkamah Agung. Nah, untuk pengadilan pajak juga tersedia, dan ini kalau di-download full putusan dalam bentuk PDF. Ya, nanti bisa difilter di sini, ada tanda filternya di sini. Ini biasanya kalau di sini kodenya
16 ya, seingat saya ini PPN. Nah, 16 itu PPN. Kalau di sini kodenya 11 itu PPh pasal 22. Jadi kita nanti bisa filter. Ini mudah sekali. Baik, untuk memberi gambaran seperti apa sih tugas akhir atau riset tentang sengketa pajak ini, saya mempunyai contoh ya. Ini sudah publish di Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi dan Perpajakan, judulnya Analisis Sengketa Pajak Pertambahan Nilai atas Non-Funded Income pada Pengusaha Jasa Perbankan. Itu tentang PPN atau tidak ya. Ini gambaran. Ini satu putusan, satu paper. Bisa juga satu putusan, satu tugas akhir. Nah, yang kedua, ini tentang analisis sengketa pajak pertambahan nilai kegiatan membangun sendiri, Bock Culvert. Jadi Bock Culvert itu slogan yang built-in gitu ya, yang di perkebunan sawit itu kan slogannya tinggal ditaruh jadi slogan, jadi sudah dicor gitu kan. Nah, kasusnya ini menarik karena Bock Culvert itu dibangun pendek-pendek, tetapi dalam area yang puluhan hektar. Jadi kalau satu bangunan tidak memenuhi ukuran, tapi kalau digabung itu memenuhi ukuran batasan membangun sendiri. Nah, bagaimana keputusannya nanti baca sendiri ya. Di putusannya bisa di-download dari jurnal ini. Baik, teman-teman, saya rasa begitu ya untuk pengantar kuliah umum. Saya mengharapkan Anda sudah melihat video ini. Kalau ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komen dan nanti akan saya bahas pada kesempatan pertama ketika kuliah daring. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.